Model begini aja Anda rutin ini minum, jantung Anda, jantung, ginjal, liver, aman. Boleh ini doang. Ini kata guru saya begini, berarti kalau orang-orang yang kena kolesterol itu, saya pernah tanya gitu kan, apakah ada hubungan sama hatinya yang bermasalah? Iya, kata dia. Kalau sudah ada orang Anda ketemu, pokoknya, pokoknya, itu orang susah dikasih masukan kan? Keras kalau kata dia bilang itu ya, nggak lentur, ya, nggak lentur. Itu pasti akan berakibat, kata beliau ya, kepada organ. Ya, jadi kolesterol itu, kata dia, itu cuman efek dari masalah emosional yang kaku dan keras dari hatinya yang bermula dari jiwanya. Gitu. Ya, jadi hati-hati. Nah, contoh kayak begini, contoh. Depan saya ada kunyit. Ya, sebulan Anda bikin kunyit kayak begini gitu ya. Kita bikin kunyit kayak begini ya, berapa keping gitu ya, misalnya ya. Contoh nih ya. Kunyitnya saya masukin, jahenya saya masukin. Kalau orang-orang yang OVT tahu? Overthinking. Dia mikirin apa sekarang waktu saya masukin? Jorok banget sih dokternya. Ya. Kok nggak pakai sarung tangan? Kan tangannya habis megang apa? Kan gitu kan? Terus aja tuh bergumam tuh, tek. Terus saya masukin airnya, masukin lagi. Saya masukin antang-antang aja. Apalagi yang minum saya nanti kan? Gitu. Terus saya masukin. Terus saya kasih air panas. Langsung akalnya bekerja. Bercampur suuzonnya dengan air ini, dengan kunyit, dengan jahe, dengan serai ini. Bermanfaat nggak ini buat dia? Tidak bermanfaat. Sama sekali, mungkin ada sedikit, cuma lebih banyak suuzon yang dia minum daripada kan begitu orang zaman sekarang kan? Makanya curiga orang zaman sekarang tuh, Masya Allah, semua dicurigai. Benar nggak ini? Apakah secara organ dalam tubuhnya nggak bereaksi? Wallah bereaksi, pasti bereaksi. Gitu. Kita tuh kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang bahasa sok-sok higienis gitu kan, sok-sok higienis. Contoh nih, kita beli buah gitu kan, buah kita beli di pasar atau mungkin di supermarket segala macam, mungkin apalah anggur segala macam. Terus bahasanya, mari cuci dengan air bersih. Cucinya pakai air bersih itu pakai air apa? Keran. Keran tuh air bersih? Enggak loh. Buka aja datanya berapa banyak kuman di situ. Terus kita makan kan? Kenapa? Karena sudah labelisasi ini air bersih. Makanlah apel itu, anggur itu, mencret nggak kita? Enggak. Karena sudah di setting ini air bersih. Padahal air keran itu air bersih? Enggak. Kecuali Anda cuci pakai air infus. Nah itu bersih. Steril. Cuci pakai air infus, atau Anda cuci anggur tadi, atau kita cuci pakai air panas sehingga kumannya mati, enzimnya pun mati. Kayak gitu-gitu juga amat hidup gitu kan. Kan begitu. Ada orang yang saking ketakutan sama kuman. Ada nggak kuman di sini? Ada. Samping ada kuman, ada. Di sini ada kuman TBC nggak ada. Kalau bapak tentang curiga-curiga semua disuuzonin, manusia paling sakit itu dokter mungkin. Kita benhari ketemu orang sakit. Tapi nggak juga tuh kita ngelihat, oh dokter A habis praktek ini tumbang dia kena TBC, nggak gitu juga. Malah dokter paru gitu kan. Kenapa? Makanya saya bilang kebahagiaan, ketenangan, keceriaan, baik sangka, kalau itu jauh lebih besar daripada yang negatifnya, aman dia. Itu poinnya. Ya, saya ngomong begini misalkan ngomongin kunyit gitu kan, yang di IG di mana, dok kunyit itu bikin rahim kering nggak? Padahal mak dia minum juga kunyit, anaknya banyak. Gara-gara satu info, kunyit itu begini-begini segala macam gitu kan, ini segala macam, belum pernah saya dengar Anda baca berita juga lah.
Tidak pernah kita dengar ada orang keracunan minum kunyit. Kita makan pindang, makan gangan, apa yang pakai kunyit. Kan pakai kunyit semua tuh kan. Berapa banyak kunyit ya? Pas 1 potong 2 potong, berlimpah ruah kunyitnya. Akhirnya kita minum. Kering nggak rahim kita? Atau Anda? Enggak juga. Itulah ini. Gitu. Ngeselin bukan kadang-kadang, bukan ngeselin sih. Kadang-kadang gemes gitu loh. Jadi akhirnya apa? Ya ngomong begini. Apalagi ada orang tuh tanya sama saya, ada satu hari orang tanya, "Dok, berapa dosis minum minyak zaitun setiap hari?" Saya tanya kepada ibu sekalian, Anda mau itu nggak? Mau apa namanya, wajahnya glowing, atau mungkin kulitnya kuat, lentur, apa elastis segala macam? Jawabannya pasti mau lah, perempuan semua juga sudah pada mau kayak begitu. Cara gimana? Saya kasih tahu. Dalam satu film di TV berbayar yang saya tonton itu ada namanya 100 and Life, saya film itu judulnya, dokumenter. Itu menceritakan tempat-tempat yang angka harapan hidupnya, usianya tinggi-tinggi. Salah satunya itu di daerah Mediterranean, termasuk di Turki juga ada itu. Mereka saben hari minum minyak zaitun rata-rata 10 sendok makan. 10 sendok makan. Mulai mikir kan, apa benar itu? Gitu kan. Yang benar 10 sendok makan. Tapi faktanya mereka udah jalanin gitu kan. Oke, sekarang saya tanya. Itu orang tanyalah minyak zaitun. Tapi sekarang saya tanya, kira-kira kalau kita pakai atau bukan kita lah, ada orang makan bakwan, satu bakwan nih. Bakwan ya ukuran beginilah, setengahnya digoreng. Kira-kira kalau diperes ya, minyaknya ada 1 sendok makan nggak? Ada kan? Ada. Artinya kalau orang ini makan bakwan 5, maka berapa banyak dia makan minyak? 5 sendok. Dia tanya nggak itu bahaya atau tidak? Nggak tanya. Jadi yang bahaya-bahaya nggak tanya-tanya dia. Yang bagus-bagus nanyanya sok-sok ini berbahaya nggak kalau saya makan? Nah gitu loh maksudnya. Itulah penyakit orang zaman sekarang. Dia tanya, "Dok, anak saya boleh minum madu nggak?" Sebentar saya tanya, "Ibu, anaknya makan yang jajanan-jajanan di kampung itu nggak makan?" Minumlah madu. Saya bilang, "Anda tanya minum madu, tapi itu Anda biarin, bahaya mana?" Gitu kan. Seperti itu bolak-balik gitu kan yang dibahas. Enggak jauh-jauh. Ya. Boleh nggak kalau saya minum ini, misalkan saya cerita tentang bone broth, kaldu tulang, boleh nggak? Ha ilaha illallah. Kita tuh kayak sama begini tuh takutnya minta ampun gitu loh. Seakan-akan kalau minum segala macam nanti muncul efek ini, efek itu. Tapi kalau yang bahaya-bahaya kita nggak bahas. Jadi belilah minuman-minuman kekinian apa segala macam yang kemasan sekarang yang menggunakan pemanis buatan itu. Coba lihat, sudah banyak peringatan, sudah ada peringatan di situ. Coba lihat, ada minuman kopi, coba lihat, nanti belilah. Kopi saset loh, yang menggunakan pemanis buatan. Itu di bawahnya ada peringatan, jangan dikonsumsi ibu hamil menyusui anak di bawah 5 tahun. Kenapa? Karena ada pemanis buatan. Itu kita nggak ngomong, kita nggak bahas. Itu, mari kita minum kunyit jahe serainya. Ini resep lama banget nih saya pakai ya, banyak yang masya Allah bukan berhasil ya, bismillah mereka mensnya jadi bagus, promil berhasil menggunakan ini doang. Terakhir itu dikasih ini, kasih jeruk nipis. Kalau yang ngikutin postingan saya sudah lama, namanya Ultimate Kunyit. Ini resepnya. Wah masya Allah nih, ajib nih hasilnya. Ya, modal itu doang. Ya. Jadi, tapi syaratnya apa? Minumlah dengan husnuzon. Minumlah dengan baik sangka, itu aja. Ya. Supaya apa? Ya supaya jantungnya tidak bereaksi berlebihan, itu. Ya. Termasuk juga ini nih. Kita waktunya nggak panjang. Saya minta bawa ini nih. Ini kalau ada hitam. Ada hitam sama ketumbar, tapi ini bukan ketumbarnya ini bukan ketumbar standarnya Zaidul Akbar. Kenapa bukan? Karena putih. Maka saya bawain, saya kasih contoh. Ini ketumbarnya saya. Karena rasanya kan beda. Kalau ketumbarnya saya itu
gimana ya? Lebih dia, lebih coklat. Dan kalau dipitesin gini tuh baunya ada. Ini tuh hampir-hampir nggak ada. Jadi kita nggak banyak dapat manfaatnya, gitu. Iya. Dan ini kan biasanya kalau kita sih sebutnya ketumbar India kali ya mungkin ya. Jadi dia agak-agak lonjong, Bu. Ini. Jadi biasanya buat tempe ya. Kalau goreng tempe kan. Tapi airnya itu Masya Allah ya. Nah, ini saya buat nih dari pagi nih. Ini model begini aja, Anda rutinnya minum. Jantung Anda, jantung, ginjal, liver, aman. Boleh ini doang. Apa isinya? Lada hitam. Lada hitamnya, nggak tahu nih beneran atau enggak. Bukan beneran. Oke lah. Biasa buat steak. Jadi lada hitamnya saya biasa begini, benar lada hitam saya. Gitu, nggak masuk sini. Tumbal saya masukin. Jantung bener, ginjal bener, liver bener, gini doang. Syaratnya apa? Jangan suuzon. Gitu. Ya. Kenapa saya nggak mau pakai madu? Kan ada postingan saya kemarin nih. Karena emang saya pengen tahu rasa aslinya aja, senang. Jadi membiasakan lidah kita tuh tidak banyak. Oh ini bener lada hitamnya, pedes. Pedes. Pedes itu dalam kaidah ilmunya organ dia nanti perginya ke paru. Dia membersihkan lendir. Jadi ini bisa juga dipakai buat obat batuk. Kalau batuknya berlendir, pakai ini. Isinya apa? Ketumbar. Tadi pagi saya bikin aja, tempulungin sini, ketumbarnya saya putar-putar situ, lada hitamnya kasih air panas, udah jadi, bawa ini kemana-mana. Nanti bapak-bapaknya disanguin kayak beginian, biar jantungnya oke. Buatin, ya gitu. Jadi kalau dia bikin kopi, bikinin kopinya jangan pakai gula, biar sehat.